Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang persamaan pangkat 4 dan perkembangan pada masa selanjutnya. Jadi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ade Wahyuni Siregar, Evianti P. Siregar, dan saya sendiri, Puja Kasiani. Kami dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu persamaan pangkat 4 dan perkembangan pada masa selanjutnya. Yang A. Ferrari dan solusi persamaan pangkat 4. Solusi untuk persamaan pangkat 4 terungkap pada kajian sebuah masalah yang diajukan oleh Zwane, De Tonini, Da Choi dari Brescia kepada Cardan pada tahun 1540. Bagilah bilangan 10 ke dalam 3 bagian yang proporsional sehingga hasil kali dari bagian pertama dan bagian kedua adalah 6. Jika bilangan-bilangan itu disebut 6 per X, X, dan X pangkat 3 per 6, maka kondisi-kondisi yang ditetapkan terpenuhi secara jelas, khususnya syarat bahwa 6 per X ditambah X pangkat 3 per 6 sama dengan 10 adalah ekuivalen dengan persamaan pangkat 4 X pangkat 4, 6X kuadrat ditambah 36 sama dengan 60X. Setelah upaya yang tidak berhasil untuk memecahkan persamaan ini, Cardan memberikannya kepada muridnya, Ludovico Ferrari, pada tahun 1522 sampai 1565. Nah, Ferrari menggunakan aturan-aturan untuk menyelesaikan persamaan pangkat 3. Pada akhirnya berhasil, di mana gurunya telah gagal. Sekurang-kurangnya, Cardan berbahagia dari memasukkan hasil itu ke dalam Ars Magna, dengan pengakuan sepantasnya dalam buku tersebut bagi Ferrari. Nah, metode Ferrari untuk menyelesaikan penyelesaian persamaan pangkat 4 dapat dalam notasi modern, dirangkumkan sebagai berikut. Pertama, reduksi persamaan X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0 ke bentuk istimewa, yaitu Y pangkat 4 ditambah PY kuadrat ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Di mana suku di dalam Y pangkat 3 hilang dengan mensubstitusikan X sama dengan Y dikurang A per 4 ke dalam Y pangkat 4 ditambah PY pangkat 2 sama dengan minus KY kurang R. Memuat dua suku dari kuadrat dari Y kuadrat tambah P. Sekarang mari kita selesaikan kuadrat itu dengan menambahkan PY kuadrat ditambah P kuadrat pada tiap ruas persamaan. Untuk mendapatkan, kita sekarang mengemukakan satu yang tidak diketahui lainnya untuk tujuan mengubah anggota kiri dari persamaan ini ke dalam ini diperoleh dengan menambahkan ke masing-masing ruas dan mendapatkan Y kuadrat ditambah P kuadrat ditambah Y pangkat 4 ditambah 2PY kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan PY kuadrat tambah P kuadrat dikurang QY dikurang R. Nah, kita sekarang mengemukakan satu yang tidak diketahui lainnya untuk tujuan mengubah anggota kiri dari persamaan ini ke dalam Y kuadrat ditambah P ditambah Z dikuadratkan. Ini diperoleh dengan menambahkan 2 Y kuadrat ditambah PZ tambah Z kuadrat ke masing-masing ruas dan mendapatkan Y kuadrat ditambah P ditambah Z kuadrat PY kuadrat ditambah P dikurang QY dikurang R ditambah 2 dikali Y kuadrat ditambah P dikali Z ditambah Z kuadrat. Lalu P ditambah 2Z dikali Y kuadrat dikurang QY ditambah P kuadrat dikurang R ditambah 2PZ ditambah Z kuadrat. Jadi untuk baris yang ketiga itu kita memisahkan Y-nya, dikeluarkan Y-nya, makanya menjadi P ditambah 2Z dikali Y kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya, masalahnya sekarang menjadi pencarian suatu nilai Z yang menjadikan ruas kanan persamaan suatu persamaan kuadrat dalam Y suatu kuadrat sempurna.
Ini akan jadi demikian saat diskriminan dari persamaan kuadrat itu adalah 0. Bila 4 dikali P ditambah 2Z dikali P kuadrat dikurang R ditambah 2PZ ditambah Z kuadrat adalah Q kuadrat. Saya akan melanjutkan. Jika prosedur yang sudah dijelaskan sebelumnya tampak rumit, sebuah contoh dari R Smart Magna dapat membantu memperjelas urutan langkah-langkahnya. Cardan mengkaji dalam bukunya bab 39 untuk masalah yang 9, persamaan pangkat 4, X pangkat 4 ditambah 4X tambah 8 sama dengan 10X kuadrat atau secara ekuivalen X pangkat 4 dikurang 10X kuadrat sama dengan min 4X dikurang 8. Dengan melengkapkan kuadrat di ruas kiri, kita dapat memperoleh X kuadrat dikurang 10 dipangkat 2 kan sama dengan min 10X kuadrat dikurang 4X tambah 92. Dengan menambahkan kuantitas 2Z dikali X kuadrat kurang 10 tambah X kuadrat ke tiap ruas, persamaan ini diubah ke X kuadrat dikurang 10 tambah Z dikuadratkan sama dengan 2Z dikurang 10 X kuadrat dikurang 4X tambah 92 dikurang 20Z tambah Z kuadrat, di mana Z adalah sesuatu yang tidak diketahui yang baru. Selanjutnya, bentuk di ruas kiri adalah kuadrat sempurna jika Z dipilih memenuhi kondisi 4 dikali 2Z dikurang 10 dikali 92 dikurang 20Z tambah Z kuadrat sama dengan 16. Atau setelah penyederhanaan, Z pangkat 3 dikurang 25Z kuadrat tambah 192Z sama dengan 462. Ini merupakan suatu persamaan kubik dari mana Z dapat ditemukan. Kita mulai dengan memisalkan Z sama dengan U ditambah 25/3. Substitusi ini mereduksi persamaan ke bentuk U pangkat 3 sama dengan 49/3 dikali U tambah 524/27. Sebuah solusi adalah U sama dengan min 4/3, sehingga Z sama dengan 7. Nilai Z inilah yang hendaknya memberikan kuadrat-kuadrat pada kedua ruas persamaan. Hasil menyubstitusikan Z sama dengan 7 adalah X kuadrat kurang 3 dikuadratkan sama dengan 4X kuadrat dikurang 4X tambah 1 sama dengan 2X kurang 1 dikuadratkan. Sehingga X kuadrat dikurang 3 sama dengan plus minus 2S kurang 1. Tanda positif memberikan X kuadrat dikurang 2X kurang 2 sama dengan 0. Dan tanda negatif menghasilkan X kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan 0. Dalam menyelesaikan persamaan-persamaan ini dengan formula kuadrat, ditemukan bahwa 4 solusi dari persamaan pangkat 4 aslinya adalah 1 ditambah akar 3, 1 dikurang akar 3, min 1 tambah akar 5, dan min 1 dikurang akar 5. Yang bagian B, catatan tambahan, yaitu kisah persamaan pangkat 5 yang dikemukakan oleh Ruffini, Abel, dan Galois. Kilasan sejarah tentang perkembangan matematika pada masa Renaissance memiliki catatan tambahan dari matematika masa selanjutnya. Kita mengetahui bahwa dalam kasus persamaan-persamaan kuadrat pangkat 3 dan pangkat 4, formula-formula eksplisit untuk akar-akarnya ditemukan terbentuk dari koefisien-koefisien persamaan itu dengan menggunakan 4 operasi aritmetik atau penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, serta dengan mengambil bentuk-bentuk akar yang beragam jenisnya. Langkah wajar selanjutnya adalah mencari solusi serupa itu dari persamaan-persamaan berderajat lebih tinggi, dengan anggapan bahwa suatu persamaan berderajat n seharusnya dapat diperoleh solusinya secara formal dengan menggunakan bentuk-bentuk akar dan mungkin dengan bentuk-bentuk akar dari suatu eksponen yang tidak lebih besar dari n.
Hampir selama 300 tahun, para ahli aljabar bergulat dengan persamaan berderajat 5 atau persamaan pangkat 5 yang umum dan hampir tidak membuat kemajuan sedikit pun. Tetapi, kegagalan yang berulang ini sekurang-kurangnya berakibat pada tersiratkannya kemungkinan yang mengejutkan ketika itu, bahwa persamaan berpangkat 5 barangkali tidak dapat diselesaikan dalam cara demikian. Paolo Ruffini pada tahun 1765 sampai 1822, seorang dokter Italia yang mengajarkan matematika berikut juga ilmu kedokteran di Universitas Modena, menegaskan kecurigaan tentang kemustahilan penemuan solusi-solusi aljabar untuk persamaan berderajat kelima yang umum. Bukti Ruffini yang muncul dalam karya dua volumenya, Teori General del Equazioni pada tahun 1799 memiliki garis besar yang kuat meski beberapa rinciannya mengandung kekeliruan. Seorang jenius berkebangsaan Norwegia Niels Henrik Abel pada tahun 1802 sampai 1829 saat dia berumur 19 tahun mengadakan studi tentang masalah yang sama. Pada awalnya dia berpikir bahwa dia telah menemukan suatu solusi untuk persamaan pangkat 5 umum dengan menggunakan bentuk-bentuk akar. Tetapi pada masa selanjutnya dia mengukuhkan ketidakdapatselesaian persamaan tersebut dengan menggunakan sebuah argumen yang lebih teliti daripada yang dikemukakan oleh Ruffini. Abel sepenuhnya menyadari nilai penting temuannya dan kemudian menerbitkannya dengan biaya sendiri pada tahun 1824 dalam pamflet berjudul Memory sur les équations algébriques on démontrer impossibility de la résolution de l'équation générale du cinquième degree. Untuk menekan rendah biaya, pamflet utuhnya harus diringkas dapatkan ke dalam 6 halaman cetak sehingga pembaca sukar untuk mengikuti penalarannya. Oleh karena itu, nilai penting karya Abel lepas dari perhatian para ilmuwan sezamannya. Saat tiba giliran matematikawan terkemuka Eropa Friedrich Gauss menerima salinannya, sang ilmuwan hebat ini hanya mengabaikannya tanpa kajian mendalam dengan komentar tidak sedap. Here is another of those monstrosities. Baiklah, saya Ade Wahyuni Siregar akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, di bagian ini akan dibahas mengenai penuntasan penelitian Abel dan fondasi teori grup. Jadi penuntasan ini dilakukan oleh matematikawan muda Evariste Galois, yang mana menjawab persamaan khusus dari suatu derajat tertentu yang memungkinkan solusi aljabar. Kemudian hasil dari penyelesaian itu dipublikasikan dalam bentuk cetak setelah 14 tahun wafatnya Galois. Dipublikasikan dalam Liophiles Journal de Mathematics pada tahun 1846. Kemudian, mengapa publikasi naskah Galois ini mengalami keterlambatan? Karena adanya kombinasi dari ketidakberuntungan dan kecerobohan dari editor yang digunakan untuk mengkaji naskah Galois. Jadi, selanjutnya itu adalah rangkaian kejadian publikasi naskah Galois, di mana mulai dari awal ketika pertama kali ia mengajukan kepada penerbit ataupun kepada publikasi jurnal, sampai akhirnya banyak kejadian naskahnya ditolak ataupun naskahnya tidak ditangani dan sebagainya sampai diterima. Yang pertama, Galois pertama kali menyerahkan hasil garapannya tentang solusi aljabar untuk persamaan kepada Academy of Science pada bulan Mei 1829 dengan Augustin Louis Cauchy sebagai peninjau. Namun
di sini Agustin Louis Cauchy ini tidak melakukan peninjauan sehingga naskah Galois tidak diterbitkan. Lalu yang kedua, pada Februari 1830 Galois kembali menyerahkan naskahnya versi baru kepada akademi dengan peninjau Joseph Fourier. Tetapi sebelum sempat meninjau naskah Galois, Joseph Fourier pun meninggal dunia dan akhirnya naskah Galois tidak bisa dipublikasikan. Yang ketiga pada Januari 1831. Di sini Galois menyerahkan naskah berjudul Une mémoire sur les conditions de resolubilité des équations par Radi-Caux. Di sini peninjaunya adalah Simeon Denis Poisson, tetapi naskahnya ditolak dan tidak bisa dipublikasikan. Kemudian pada Mei 1832, Galois mengadakan duel dalam kondisi yang tidak jelas. Jadi di sini Galois itu merasa kalau ajalnya sudah semakin dekat. Mungkin karena banyak terjadi luka dan sebagainya ketika mengadakan duel. Jadi dia menulis surat kepada sahabatnya yang menjelaskan bahwa tulisan yang ditolak oleh Poisson itu berisi temuan yang belum bisa ia kembangkan. Jadi ada beberapa halaman yang dikoreksi oleh Poisson, di mana Poisson ini mengkaji naskahnya sebelumnya ketika diajukan yang ketiga kalinya. Jadi Galois menjelaskan bahwa naskahnya ini terdapat isi di mana hal-halnya ini ia tulis tergesa-gesa sehingga isinya itu tidak jelas. Akhirnya ditolak oleh Poisson. Berikutnya pada 30 Mei 1832, Galois terluka parah karena tembakan di perutnya. Jadi saat melakukan duel, pada saat terjadi duel, perut Galois tertembak dan mengalami luka parah. Kemudian keesokan harinya meninggal dunia karena peritonitis. Setelah itu, pada tahun 1843, sekitar 11 tahun setelah Galois wafat, di sini tulisan Galois sampai ke tangan Joseph Liouville dan Joseph Liouville ini memahami tulisan dari Galois selama berbulan-bulan. Kemudian pada 4 Juli 1843, Liouville berpidato di hadapan Academy of Sciences mengenai tulisan Galois, yang di dalamnya terdapat solusi yang akurat dan kuat mengenai persamaan berderajat 5 yang dapat diselesaikan dengan bentuk akar. Jadi di sini, setelah memahami naskah Galois selama berbulan-bulan, kemudian Liouville pun menyadari dan mulai memahami bahwa naskah Galois itu memang terdapat solusi yang dicari selama ini. Sehingga dia pun mempublikasikan dan akan menerbitkan naskah Galois tersebut dalam jurnalnya. Dan akhirnya naskah Galois pun dipublikasikan pada jurnal Liouville, di mana terdapat di terbitan Oktober sampai November. Baiklah, begitulah rangkaian kejadian publikasi naskah Galois sekaligus materi terakhir dari materi ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.